Renungan pada hari ini diambil dari kitab Timotius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Salah satu penemuan terbesar di sepanjang sejarah manusia adalah uang. Dengan ditemukannya uang, orang tidak lagi melakukan pertukaran barang dengan barang yang begitu merepotkan. Dengan ditemukannya uang, orang tidak perlu lagi menyimpan hasil ladangnya atau ternaknya, tapi bisa menjual hasil kerjanya dan menyimpannya dalam bentuk uang. Uang telah menjadi alat tukar yang mempermudah terjadinya transaksi dan alat penyimpan nilai hasil produksi yang praktis. Sehingga bisa terjadi transaksi jual-beli dalam skala yang lebih besar, mencakup wilayah yang lebih luas. Uang juga bukan hanya sekedar alat tukar dan alat penyimpan nilai. Dengan uang, orang bisa memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan memiliki banyak uang, orang bisa memperoleh semakin banyak hal yang diinginkannya. Uang memiliki kuasa. Uang memberikan kemampuan kepada orang untuk mewujudkan berbagai hal yang diinginkannya. Semakin banyak uang yang dimilikinya, semakin besar kemampuannya memperoleh berbagai hal yang diinginkannya. Kesadaran bahwa uang memberikan kuasa kepada orang yang memilikinya mendorong banyak orang untuk mencari dan memperoleh uang semakin banyak. Semakin banyak uang yang dimilikinya, orang merasa semakin berkuasa. Semakin besar kemampuannya memperoleh berbagai hal yang diinginkannya. Semakin banyak uang yang dimilikinya, membuat orang merasa semakin bisa mengendalikan hidupnya. Semakin banyak uang yang dimiliki orang, membuat orang merasa semakin bisa mengendalikan dunia. Kemampuan yang diberikan uang untuk memiliki banyak hal membuat sebagian besar orang mencari dan mengumpulkan uang di sepanjang hidupnya. Sebagian besar orang mengabdikan diri untuk mencari dan mengumpulkan uang di sepanjang hidupnya. Semakin banyak uang yang dimiliki, orang merasa semakin makmur hidupnya. Itu sebabnya dari waktu ke waktu di berbagai belahan bumi, dewa kemakmuran dengan berbagai nama dan sebutannya selalu menduduki posisi sangat penting di dalam kehidupan manusia. Orang Israel melihat dan menghubungkan antara kemakmuran bangsa-bangsa Kanaan dengan sesembahan mereka, Baal. Baal adalah dewa kesuburan dan pertanian orang Kanaan yang dipercaya berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen yang baik. Baal merupakan dewa yang sangat fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dirinya diinginkan. Karena itu namanya bisa berubah menjadi Baal Peor, Baal Berit, Baal Zebu, ataupun Baal Gad. Walaupun namanya berubah-ubah, kemakmuran merupakan hal yang diinginkan orang darinya. Itu sebabnya berkali-kali Israel jatuh kepada penyembahan kepada allah-allah asing karena ingin memperoleh kemakmuran dengan pola yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ketertarikan orang Israel kepada dewa kemakmuran juga dilakukan orang di berbagai belahan bumi, dari berbagai suku bangsa, dari zaman ke zaman. Kekuasaan yang diberikan uang membuat banyak orang semakin mencintai uang. Ketertarikan yang kuat dan keterikatan emosional terhadap uang membuat orang bersedia melakukan segala hal yang dianggap perlu, termasuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang. Orang mendedikasikan hidupnya untuk memperoleh uang. Sesuatu yang bisa membuat seseorang bersedia memberikan dirinya untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu, pada hakikatnya adalah tuan dari orang tersebut. Seluruh kegiatan dan pengorbanan yang dianggap perlu untuk mewujudkan sesuatu yang dianggap sangat penting, itulah pengabdian. Orang yang melakukan pengabdian adalah abdi dari si tuan. Menjadi abdi berarti menjadi milik orang lain, siapapun itu. Menjadi abdi berarti menjadi milik satu orang secara eksklusif. Kepemilikan bersama akan gagal. Persoalannya, sebagian orang yang mengaku sebagai orang percaya masih berpegang kepada prinsip sepanjang hidup berlimpah harta benda, setelah mati masuk surga. Orang percaya adalah orang-orang berdosa yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah
dengan ditarik datang kepada Yesus Kristus. Orang percaya tidak bisa hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang percaya diubah secara bertahap menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Orang percaya diubah melalui perkataan Allah. Yesus Kristus memperingatkan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yesus Kristus menegaskan bahwa pengabdian bersama akan gagal. Mengabdi berarti berbakti sepenuhnya. Mengabdi memerlukan komitmen kesetiaan kepada satu pihak saja. Seseorang bisa mengabdikan diri sepenuh hati untuk melayani Allah atau mengabdikan diri sepenuh hati untuk melayani uang saja. Tetapi tidak mungkin melayani keduanya bersama-sama. Melayani Allah bukanlah urusan paruh waktu. Mengabdi kepada Allah menuntut kesetiaan tunggal dari manusia. Bekerja adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Memiliki uang dari hasil pekerjaan yang baik bukanlah dosa. Memiliki banyak uang dari hasil pekerja keras dengan cara yang baik bukanlah dosa. Tetapi hati yang melekat kepada uang dan bersedia melakukan segala hal demi memperoleh uang, itulah hati yang berdosa. Karena itulah yang disebut diperbudak oleh uang.